adik-adik kelas Elia. Halo adik-adik. Nah, kita ketemu lagi nih di cerita kita untuk minggu ini. Nah, jadwal kita yang minggu ini adalah Kak Yani dan Kak Dian. Bagaimana kabar adik-adik? Ya, kabar Kak Yani dan kabar Kak Dian dalam keadaan puji Tuhan, sehat dan bahagia. Nah, Kak Yani dan Kak Dian juga berdoa nih buat adik-adik sekolah minggu kelas Elia dan kelas Daniel. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya, serta semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu Ku Buka Alkitab. Yuk adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh penuhi jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh penuhi jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk perlindungan Tuhan dari tadi malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sehat, boleh bangun dengan semangat Tuhan, dan kami sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati kakak guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah kami boleh dapat mengerti Tuhan akan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh kakak guru kami, sehingga kami dapat mengerjakannya, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terlebih dahulu juga kami minta ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu sama adik-adik. Di sini siapa yang pernah merasakan ketakutan sekali? Ada nggak? Nah, kalau ada, kira-kira hal apa yang bikin adik-adik merasakan takut saat itu? Coba adik-adik sebutkan biar kakak Dian dengar dari sini. Oh, kakak dengar dari sini ada yang bilang, aku takut sama gelap kakak. Oke. Terus, ada yang bilang lagi nih, katanya aku takut kak kalau aku nggak bisa ngerjain soal ulangan di sekolah. Tapi tunggu sebentar adik-adik, kakak punya sesuatu yang mau kakak Dian kasih lihat sama adik-adik. Adik-adik, kakak Dian punya ilustrasi untuk kita semua. Kakak sekarang punya gelas yang berisikan air putih adik-adik. Nah, terus kakak juga punya air keruh nih di dalam botol. Ini ceritanya menggambarkan ketakutan kita yang terjadi dalam kehidupan kita adik-adik. Tadi kan adik-adik bilang, aku takut sama gelap kakak. Nih, gelapnya masuk ke dalam kita. Terus ada yang bilang lagi, kak aku takut nilaiku jelek di sekolah. Nilai jelek itu mulai masuk lagi. Terus ada yang bilang lagi tadi kan, kak aku takut nggak bisa ngejawab soal-soal ulangan di sekolah Kak Dian. Nah, makin keruh lagi adik-adik. Terus ada yang bilang, kakak aku takut kalau hujan itu ada petir yang besar banget. Aku takut kak.
Adik-adik, ketika semua ketakutan-ketakutan yang kita ucapkan tadi kita masukkan ke dalam sebuah gelas ini, air yang tadinya warnanya bening jadi coklat kayak begini adik-adik. Jadi berwarna coklat kehitaman adik-adik, keruh. Terus kalau misalnya gelas ini kakak Dian balik, airnya bakalan tumpah nggak ya adik-adik? Ya bener, bakalan tumpah. Cuman kalau misalnya kakak Dian nih sematkan sebuah kertas ini di mulut gelas ini, kira-kira bakalan tumpah nggak ya adik-adik? Yuk adik-adik kita coba ya. Nah adik-adik, ternyata airnya yang di dalam gelas ini enggak tumpah adik-adik. Yeay, ternyata enggak tumpah. Tapi adik-adik, kira-kira apa ya hubungannya ya antara eksperimen kita hari ini dengan firman Tuhan yang bakalan kita dengar? Yuk sama-sama kita mau membaca Alkitab kita dari Mazmur 59 ayat ke-17 dan ke-18. Mazmur 59 ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Mazmur 59 ayat 18. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Kitab Mazmur adalah nyanyian berupa permohonan dan doa meminta pertolongan kepada Allah, kepercayaan umat kepada Allah, bahkan pujian kepada Allah karena pekerjaan yang telah dilakukannya. Mazmur 59 dituliskan oleh Daud dalam keadaan yang takut. Saul saat itu menyuruh orang-orang untuk mengawasi rumah Daud pada suatu malam. Tentu maksudnya Saul itu adalah mencoba membunuh Daud saat itu. Saul sangat membenci Daud karena rakyat Israel lebih memuja-muja Daud daripada dirinya. Bahkan katanya di Alkitab bahwa Saul sudah berulang kali berupaya membunuh Daud. Situasi menakutkan yang dialami Daud kala itu bukanlah yang pertama kali. Pada saat itu, ia masih muda, tidak memiliki pasukan dan kekuasaan adik-adik. Menyadari posisinya sebagai musuh nomor 1 dari Raja Israel, Daud menaruh harapannya hanya kepada Allah. Mazmurnya diawali dengan permohonan agar dilepaskan dari musuh yang saat itu adalah orang yang diperintahkan Saul untuk mengawasi rumahnya. Daud yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang sanggup melepaskan dirinya dari situasi menakutkan tersebut. Daud kemudian menyampaikan perasaannya kepada Allah di tengah kegelisahan, bahkan ketakutannya. Ia menaikkan doa dan permohonan kepada Allah agar ia diselamatkan oleh Allah. Daud tidak mengeluh tentang keadaannya saat itu adik-adik. Bahkan dengan yakin, Daud mengingat kasih setia Allah yang terus terjadi dalam hidupnya. Ketakutan yang dialami Daud tidak menjadi alasan untuk meragukan kasih setia Allah. Sebaliknya, Daud justru menyadari kasih setia Allah terus menjadi pengingat di dalam situasi apapun. Seperti air yang keruh di gelas tadi adik-adik. Kasih setia Allah seperti kardus ini membantu kita agar ketakutan yang tidak melanda hati kita lagi, tetapi menolong kita untuk tetap bergerak melakukan kegiatan kita, karena Allah akan menolong kita. Pertolongan, kekuatan, kasih setia Tuhan yang dijadikan kota bentengnya pada saat musuh memburunya dan membuat Tuhan pertolongan, bentengnya, tempat pelarian, persembunyiannya, dan membuat hidupnya berletare atau bersuka cita.
Adik-adik kelas Daniel dan Elia, minggu ini kita semua sudah masuk dalam minggu Letare. Adik-adik ada yang tahu tidak arti dari Letare itu apa? Baiklah, Kakak Dian kasih tahu ya. Arti kata Letare adalah bersukacitalah, yang berarti minggu ini adalah minggu bersukacita adik-adik. Hidup yang bersukacita karena Tuhan, itulah yang membuat kita untuk selalu menjadikan Allah sebagai benteng hidup kita. Banyaknya musuh di sekitaran atau di sekeliling kita yang bisa menjadi ancaman bagi hidup kita, itu dapat membuat kita tidak bersukacita loh adik-adik. Seperti cerita hari ini tentang Daud. Siapa ya yang dapat menolong Daud saat itu? Ya benar, Tuhan. Begitupun kita saat ini adik-adik. Siapa yang akan memberikan pertolongan, keselamatan, dan sukacita bagi kita pada saat kita tuh sedang dalam kesesakan? Hayo, siapa? Iya, hanya Tuhanlah pertolongan kita. Dan yang menjadikan pertolongan bagi anak-anak sekolah minggu yang dapat memberikan sukacita, keselamatan dari musuh-musuh kita adik-adik. Pada minggu Letare ini adik-adik mengingatkan kita bahwa kita sudah hampir dekat dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Yesus, di mana hari itu mengingatkan kita bahwa Yesus telah menderita, tersalib, mati hanya untuk menebus dosa kita adik-adik. Karena itu adik-adik, salib Kristuslah yang menjadi Letare, sukacita dan nyanyian kekuatan kita serta benteng hidup kita yang telah menolong menyelamatkan kita. Tentu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Saat kita dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, hanya Tuhanlah adik-adik sumber kekuatan hidup kita. Tuhan juga menjadi tempat pelarian dan persembunyian pada saat kesesakan. Tuhanlah yang memberikan rasa keamanan. Karena Allah menjadi benteng hidup kita dan atas kasih setia Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan merasa aman, dapat berlindung, bersukacita, sekalipun ketakutan sedang melanda kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang Daud, yaitu Daud menjadikan Allah sebagai benteng dalam kehidupannya dan hanya meminta pertolongan dari Tuhan saja. Pengalaman Daud atas pertolongan Tuhan membuat Daud memuji dan memuliakan Allah. Bahkan Allah bagi Daud adalah kota bentengnya. Ibarat sebuah kerajaan zaman dahulu, benteng memiliki peranan yang amat vital. Benteng yang kokoh dan gagah akan membuat kerajaan tidak dapat diserang musuh adik-adik. Demikian juga kita, ketika kita menjadikan Allah sebagai benteng dalam kehidupan kita, maka niscaya hidup kita akan semakin kuat dalam perlindungan Allah. Contohnya adik-adik, ketika mama atau papa kita meminta kita untuk tinggal sebentar di rumah, mungkin karena mama atau papa ada keperluan lain di luar rumah. Nah, adik-adik jangan langsung ngambek ataupun menangis ya. Tapi kita harus mau tinggal sebentar di rumah bersama adik ataupun kakak ataupun bibi di rumah. Kita harus mau menjadi anak yang menurut pada perintah orang tua. Lalu misalnya nih sudah waktunya kita tidur siang. Nah, jangan ada lagi nih adik-adik yang membantah untuk bobok siang. Tapi kita harus segera tidur siang ya. Atau misalnya lagi nih, ketika kita sedang takut menghadapi ujian di sekolah, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Lewat kasih setia Tuhan akan mengingatkan kita untuk tetap mampu belajar agar berani menghadapi ujian di sekolah. Kemudian adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hubungan yang dekat dan melekat dengan Allah. Agar memiliki hubungan yang dekat dan melekat dengan Allah, bagaimana caranya adik-adik? Ini kakak kasih tahu dan coba dipraktekkan ya di rumah. Yang pertama, melalui doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, melalui pembacaan
firman Tuhan, yaitu dengan rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Yang ketiga, ikut ibadah sekolah minggu. Dan yang terakhir adalah melalui sikap dan tutur kata kita setiap hari. Nah, adik-adik udah tahu kan ya? Nah, mari terus berdoa ya adik-adik, membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara tersebut, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Karena ya tadi yang sudah kakak jelaskan, bahwa Tuhan Yesus adalah benteng pertolongan dan pertahanan kita. Dia yang menolong kita, Dia yang membantu kita di dalam keadaan sesulit apapun. Baik adik-adik, sebelum kita mau menutup cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Kakak Yani, tapi Kakak Dian mau ajak adik-adik dulu untuk mengangkat pujian Allah itu baik. Sekian dari cerita kita hari ini ya adik-adik. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Daud. Tuhan Yesus, Daud yang sedang dalam banyak masalah, banyak musuh, tetapi dia berserah hanya kepada Tuhan. Karena Daud tahu dan Daud sangat mengenal Tuhan, Tuhan akan menolong Daud. Begitupun kami Tuhan, anak-anak-Mu kelas Daniel dan Elia. Kami Tuhan, bantu kami Tuhan dalam menghadapi sekolah kami, dalam pelajaran kami, teman-teman kami. Kiranya Tuhan Kau yang selalu membantu kami di dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan dan
mempercayakan bahwa Tuhan adalah benteng pertahanan dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, sertai orang tua kami, berikan kesehatan dan umur panjang. Dan kiranya Tuhan juga berikan negara ini pemulihan dari penyakit corona, sehingga kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi dapat beribadah secara baik, bergereja ke gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.